Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel saya ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, untuk kali ini, untuk kesempatan kali ini saya ingin apa namanya mendiskusikan terkait dengan After Effect, Adobe After Effect. Ya, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, Adobe After Effect itu adalah salah satu apa namanya software di desain grafis atau mungkin di multimedia yang sangat support terhadap uh, penggunaan untuk visual effect atau animasi gitu ya. Walaupun sekarang Adobe juga sudah menyediakan Adobe animasi, tapi Adobe After Effects itu juga masih dipakai untuk penggunaan animasi itu ya. Nah, Adobe After Effects itu tergantung penggunanya itu untuk siapa gitu ya. Penggunaannya untuk siapa gitu ya. Untuk apa gitu, bahkan bukan siapa, tapi untuk apa gitu ya. Setiap pengguna itu mempunyai orientasi penggunaan After Effects itu berbeda-beda gitu. Tidak sama gitu ya. Ada yang memang untuk apa namanya? Untuk visual effect gitu atau hanya untuk grading gitu ya atau untuk animasi gitu ya. Jadi orientasinya bermacam-macam. Baik, untuk sekarang ini saya ingin memperkenalkan uh, After Effects untuk pemula ya, untuk orang yang ingin belajar After Effects untuk yang pertama kalinya. Baik, yang pertama adalah jika membuka After Effects, ini saya pakai After Effects CC gitu ya. Jika pertama kali membuka After Effects, hal yang harus dilakukan adalah ini, composition gitu. Harus dibuat komposisinya dulu. Jadi kalau Anda tidak membuka komposisinya, Anda tidak tahu saya harus mulai dari apa ya gitu. Ya, new composition atau control N, kemudian ini muncul seperti ini. Silakan kalian kalian klik gitu ya. eh, Namanya dan sebagainya gitu. Kemudian karena saya ingin membuka untuk platform Instagram, saya pakai 08 1080 dan 1080 gitu ya. Oke, tergantung kemudian Anda pakai berapa, misalnya saya pakai 5 detik gitu. Oke, kemudian background ya seperti ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah eh, layernya apa previewnya, kemudian ini adalah timelinenya, terus kemudian ini adalah library-nya gitu ya. Library-nya. Jadi ini kemudian ini efeknya. Efeknya nanti tinggal di drag, misalnya ada butuh apa, kemudian langsung di drag ke filenya seperti itu. Baik, itu yang harus dipahami dulu pertama. Kemudian bagaimana cara memasukkan apa namanya, memasukkan file-filenya gitu ya. Jadi ini saya perkenalkan dulu, ini nanti ada new, kemudian new project, kemudian jika new project berarti Anda harus memulai dari awal composition. Tadi saya sudah membuka new project ya. Jadi nanti dari new project Anda tinggal masuk, kemudian start new project, kemudian jangan lupa new composition gitu. Selalu seperti itu gitu. Begitu ya. Saya buka lagi, kemudian oke, 5 detik. Ya, seperti itu. Dalam pembuatan iklan juga sama seperti itu. Jadi saat membuat iklan Anda harus editing offline dulu, kemudian Anda lihat berapa durasi animasi yang Anda pakai, kemudian Anda baru disesuaikan berapa detik yang Anda ingin pakai gitu ya di sini. Seperti itu. Oke, kemudian saya ingin mengimport. Silakan klik kanan kemudian import gitu ya. Klik kanan kemudian import, kemudian file gitu ya. Oke, ini saya ambil gitu, kemudian import. Saya import lagi. Sebenarnya bisa dengan langsung ya. Saya pakai PNG. Kenapa saya pakai filenya PNG? Karena dia bisa transparan gitu. Oke ya, gambar yang saya ambil adalah gambar yang sudah sesuai dengan
frame-nya. Jadi kalau saya taruh di sini, nah ini sudah sesuai gambarnya, gitu ya. Oke, saya Ctrl Z gitu. Nah, caranya kembali lagi saya ulangi lagi, file kemudian composition gitu, Anda urai saja gitu ya. Bentuknya seperti apa, mau dibikin standarnya seperti apa gitu, standar HD gitu ya, atau standar NTSC, PAL, kemudian dan sebagainya. PAL dan NTSC mungkin Anda bisa lihat di internet saja apa perbedaannya, karena menurut saya waktunya terbatas jadi tidak perlu saya jelaskan di sini. Kemudian weight and height-nya gitu ya. Kemudian ini sangat custom, bisa custom gitu. Kemudian frame rate-nya, kemudian resolusinya seperti apa. Saya langsung ini saya apa namanya? Saya delete saja ya. Saya pakai composition yang pertama saja. Oke, pertama seperti yang di video saya sebelumnya, silakan yang belum membuka video saya sebelumnya tentang terkait dengan animasi gitu ya. Di sini saya ingin memasukkan background gitu ya. Oh ya, ternyata saya beda ini ya. Beda ukuran ternyata. Ya, kemudian itu tadi background, kemudian selanjutnya adalah karakter. Background saya taruh di belakang. Kemudian karakter. Kemudian foreground. Foreground saya taruh di paling atas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah apa namanya? Jadi paling belakang bawah adalah background, paling atas adalah foreground gitu ya. Seperti itu. Untuk kemudian jika diklik kanan seperti ini, diklik kanan, diklik bawah seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Ini sama sebenarnya, hampir sama dengan di mana di apa namanya di Premiere sebenarnya tidak banyak berbeda gitu. Misalnya seperti ini, saya klik gitu ya. Kemudian saya bikin keyframe. Nah, Anda harus paham tentang keyframe. Kalau belum paham, nanti Anda bisa lihat di video saya sebelumnya. Seperti ini. Itu kemudian saya bikin keyframe baru lagi. Di situ. Kemudian saya bikin lagi. Oke, ya sudah. Saya akan coba. Nah, lambat atau tidaknya kita mengacu pada keyframe-nya, gitu ya. Misalnya keyframe-nya saya bikin seperti ini. Nah, ini dia akan melambat gitu, dia akan jauh lagi. Misalnya gitu, atau saya hapus gitu. Kecepatannya berubah atau tidak? Ya, tidak. Baik, seperti itu. Ini adalah animasi yang sederhana gitu. Nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana teknik secara mendalam dari ini. Tapi yang harus teman-teman pahami sebenarnya adalah bagaimana cara di video ini itu adalah cara menerapkan ini gitu ya dalam penerapan animasi itu. Begitu. Selanjutnya nanti saya akan menjelaskan tentang proses bagaimana cara pergerakan dalam prinsip animasi dalam After Effects. Kalau belum, silakan dilihat di video saya sebelumnya apa tentang prinsip-prinsip animasi. Nanti seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan dalam konteks animasinya gitu. Apa praktek animasinya. Seperti itu, semoga bermanfaat.
Terima kasih, saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.